Jumpa lagi sahabat Geosite. Kemarin mulai viral informasi potensi tsunami di Banten, Selatan Jawa Barat, Bengkulu, dan sektor Sunda. Nah, kali ini saya akan membahas sesuai data sumber terbuka yang diramu dari berbagai sumber. Diharapkan informasi ini dapat membantu memberikan perspektif akan potensi tersebut dari sudut sains geografi. Namun sebelum menyimak, sempatkan jari Anda untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng peringatan. Juga akses laman website saya di kelasbencana.blogspot.com, sahabat, agar tidak ketinggalan informasi. Penelitian terbaru yang dirilis 1 November 2022 di jurnal Hazard oleh peneliti dari Universitas Cambridge menemukan zona kegempaan di selatan Jawa bagian barat dan tenggara bagian Sumatera menyimpan sumber potensi gempa megatrust di masa depan dengan kekuatan magnitudo hingga 8,9 skala liter. Permodelan menunjukkan gempa di zona ini bisa memicu tsunami hingga 34 meter. Oleh karena itu, informasi ini akan menjadi bermakna bagi semua lembaga berwenang termasuk pemerintah daerah dalam melakukan penguatan struktural dan non-struktural terkait sistem informasi tsunami publik yang efektif di masa depan. Tujuannya tidak lain agar masyarakat sadar dan tanggap bencana sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru hidup di zona bencana geologi. Data umum ini menunjukkan informasi dua segmen pada gambar sebelumnya, yakni di selatan Sumatera memiliki potensi megatrust dengan magnitudo momen 8,2 dan potensi megatrust di perairan selatan Jawa dengan magnitudo momen 8,1. Perairan selatan Jawa kemudian dibagi menjadi tiga segmen utama, dan yang dibahas pada topik ini adalah segmen megatrust Jawa 1 yang berlokasi di selatan Banten dan Jawa Barat, selain segmen selatan Sumatera pada gambar ini. Gambar ini menunjukkan aktivitas kegempaan di kedua segmen tersebut. Warna biru merujuk pada klaster relatif gempa dangkal sebagai indikator pembentuk tsunami. Wisnu Erlangga dalam jurnal Technesia volume 25 pada November 2020 menyebut megatrust selatan Sumatera berdasarkan metode Gutenberg-Richter Law atau hukum Richter memiliki magnitudo maksimum 8,269, sementara megatrust Jawa 1 dengan metode yang sama memiliki magnitudo maksimum hingga 8,128. Hal tersebut sama jika menggunakan metode maksimum likelihood. Seismic gap adalah wilayah atau segmen potensial gempa tinggi yang seharusnya telah melepaskan energi sebagai gempa besar, namun pelepasan energi tersebut belum terjadi. Dengan kata lain, seismic gap sebagai zona aktif utama namun aktivitas kegempaan tidak banyak, atau zona diam atau zona yang cenderung tenang dari aktivitas kegempaan. Hal tersebut nampak jelas pada segmen-segmen yang diberi tanda tanya. Sistem peringatan dini tsunami Natius BMKG yang aktif pada kejadian gempa tanggal 2 Agustus 2019 lalu. Informasi gempa signifikan di selatan Sumatera hingga selatan Banten menunjukkan memang aktivitas gempa masih ada seolah ruang kosong di selatan Sumatera.
Segmen Enggano di selatan Sumatera dan segmen Selat Sunda Banten memiliki laju geser 4 cm per tahun dengan magnitudo maksimum gempa yang diperkirakan dapat dihasilkan 8,8. Sebenarnya BMKG pernah merilis informasi ini sebelumnya dengan perkiraan magnitudo model yakni 8,7 skala liter, sehingga yang dihasilkan sekitar 21 meter tinggi tsunami di Kabupaten Pandeglang dengan waktu tiba tsunami sekitar 8 hingga 10 menit. Sedangkan pesisir Kabupaten Lebak waktu tiba tsunami sesuai dengan model itu sekitar 20 hingga 25 menit dengan hasil permodelan tinggi tsunami yang relatif sama. Data laporan BNPB ini menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari gempa dan tsunami adalah yang terbesar dari berbagai jenis bencana di Indonesia. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat untuk merespon informasi atau yang dirasakan amatlah penting dalam mitigasi bencana gempa disertai tsunami. Sistem informasi di tempat publik juga perlu didorong oleh pemerintah agar penguatan sistem informasi gempa dan tsunami yang efektif selain alarm tsunami pesisir juga dapat didorong di masa depan. Ini merupakan gempa bumi di sektor Enggano dan sektor Sunda Banten dengan magnitudo 7 skala liter ke atas yang direkord dari Pusat Layanan Gempa Global. Semoga informasi ini bermanfaat dalam pembelajaran geografi, sains kebumian, dan atau pendidikan publik. Gempa tidak dapat dipastikan waktunya, namun perkiraan umum adalah studi sains yang memiliki prosedur ilmiah terukur.